Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida. Saya merupakan salah satu dosen tetap Universitas Islam Kebangsaan Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran di mana video ini sebagai pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita kenal sebagai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada program studi pendidikan jasmani, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah akhlak. Mata kuliah ini berada pada semester 2 dengan bobot 2 SKS dan berada pada semester genap. Deskripsi mata kuliah ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep akhlak, moral, dan etika, dan juga menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diharapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini mampu menemukan informasi dari berbagai sumber ilmu terkait tentang konsep akhlak, moral, dan etika serta perbedaan ketiganya. Baik, kompetensi utama dalam mata kuliah ini adalah membentuk akhlakul karimah. Artinya adalah akhlak mulia pada diri mahasiswa yang meliputi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan. Kemudian untuk metode penilaian yang saya gunakan di sini adalah DIA. Yang pertama adalah delivery, yang mana di sini saya akan mentransfer pengetahuan tentang konsep akhlak, moral, dan etika melalui buku-buku dan jurnal-jurnal. Yang kedua adalah interaction, di mana di sini nantinya akan ada interaksi tanya jawab dengan mahasiswa mengenai materi yang sudah dipaparkan. Kemudian yang ketiga yaitu assessment. Di sini nantinya saya akan menilai sejauh mana pemahaman dan kemampuan mengenai mata kuliah dan bahan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran melalui UTS, UAS, maka proporsi penilaian terdiri atas 15% kehadiran kuliah, 10% sikap, 20% tugas, 15% kuis, 20% UTS, dan 20% UAS. Baik, bahan kajian yang akan saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu konsep akhlak, moral, dan etika. Kedua, karakter akhlak, dasar dan kedudukan akhlak dalam Islam. Ketiga, hubungan akhlak dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Keempat, akhlak terhadap Allah dan Rasul. 5. Akhlak terhadap ilmu dan orang berilmu. 6. Akhlak matmudah dan matmumah. Dan yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak masyarakat di Indonesia. Baik, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menginternalisasi nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian CPMK yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya yaitu sub CPMK. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan pengertian akhlak, moral, dan etika. Baik, dan sekian, terima kasih. Mari kita saksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada pertemuan pertama ini di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi-materi yang terkait tentang konsep akhlak, moral, dan etika. Sebelum kita menjelaskan tentang konsep akhlak dan moral dan etika, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu? Ya, belum ya? Oke, baik.
Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang akhlak. Akhlak ini ada dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan akhlak. Yang secara linguistik artinya apa? Kebahasaan. Kemudian pendekatan secara terminologi artinya peristilahan. Dari sudut bahasa Arab yaitu namanya isim masdar dari kata apa? Khalaqa yukhliqu ikhlaqan sesuai dengan wazan. Sulasi majid itu namanya af'ala yuf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah. Artinya apa? Perangan. At-tabiyah artinya apa? Kelakuan. Tabiat watak dasar. Al-adat artinya apa di sini? Kebiasaan, kelaziman. Al-mar'ah artinya adalah peradaban yang baik dan al-adid adalah agama. Itu menjelaskan itu secara bahasa makna daripada akhlak. Kemudian di sini adalah akhlak. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan akhlak menurut pakar. Jadi menurut pakar di sini akhlak ini ada kita cantumkan yaitu 4 pakar. Sebetulnya banyak pakar, ya kan? Cuman yang Ibu tulis adalah 4. Yang pertama yaitu menurut Al-Qurtubi. Apa itu akhlak? Ya, silakan. Perbuatan yang bersumber dari diri manusia dilakukan, maka itulah yang disebut akhlak. Karena perbuatan tersebut bersumber kejadiannya. Ya. Akhlak itu kalau menurut Al-Qurtubi mengatakan akhlak adalah perbuatan yang bersumber dari diri manusia. Artinya siapa? Diri kita sendiri yang melakukan. Maka disebutlah itu namanya akhlak menurut Al-Qurtubi. Kemudian di sini ada juga menurut Imam Al-Ghazali. Pernah mendengarkan kata-kata Imam Al-Ghazali? Pernah. Ya, itu sering kita dengar, ya kan? Kemudian di sini dia berpendapat bahwa mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Artinya bagaimana? Sejalan. Yang intinya tidak harus semua pendapat itu sama, tetapi berbeda-beda. Kemudian lagi menurut Ibnu Miskawi. Menurut Ibnu Miskawi di sini mengatakan akhlak adalah apa? Keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan-perbuatan dengan pemikiran dan pertimbangan. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu pendapat daripada Muhammad Bakar Jabir Al-Jazari. Bagaimana pendapatnya? Coba satu orang dibaca. Yang terakhir kamu. Silakan dibaca. Iya. Muhammad Abu Bakar Jabir Al-Jazari mengatakan akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Oke, baik. Siapa namanya tadi? Semelari. Ya, terima kasih. Artinya apa? Di sini adalah yang dijelaskan tentang akhlak itu menurut pakar-pakar. Tetapi yang terjadi dengan kehidupan kita juga berbeda-beda sesuai dengan perilaku daripada diri sendiri. Terbentuknya akhlak itu kan tergantung bagaimana kita membawa akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Kemudian nanti kita jelaskan lagi tentang jenis-jenis akhlak. Tadi kan akhlak itu secara umum, secara bahasa. Di sini ada 2 yang menjelaskan tentang jenis-jenis akhlak. Ada akhlak yang pertama mahmudah, artinya akhlak terpuji. Kemudian akhlak tercela, artinya akhlak madmumah. Apa perbedaan dari kedua akhlak ini? Yang pertama, kalau akhlak terpuji tentu yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama. Kalau akhlak tercela tentu kebalikan daripada akhlak terpuji, ya kan? Itu dua-duanya itu adalah hal yang sangat beriringan. Apalagi menyangkut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di setiap pribadi ini tentu adanya kadang-kadang kita hilang sesekali
akhlak tercela. Bisa kita katakan khilaf itu akhlak tercela? Bisa. Tapi bagaimana cara kita merubah? Rubahlah dengan menjadi akhlak terpuji. Kemudian selanjutnya yaitu tentang etika. Nah, kata-kata etika ini, kalau kita mendengar etika, moral, kalau kita melihat rasanya tidak jauh berbeda, ya kan? Artinya apa? Sama-sama semua. Tapi dari 3 perbedaan ini tentu ada perbedaan sedikit. Di sini etika. Etika itu adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Itu adalah etika. Berarti etika itu terhubung ketiga-tiganya, sesama manusia, dengan Tuhan, dengan alam. Ini berarti hubungan kita adalah sesama manusia. Setiap yang kita lakukan yang berhubungan dengan Allah, berarti itu adalah ketika kita dengan Allah. Kalau dengan manusia, berarti dengan manusia. Dengan alam, apa saja yang termasuk dengan alam? Contohnya seperti lingkungan kita ini, itu adalah hubungan kita dengan alam. Kalau ibu bilang hubungan kita dengan, misalnya hubungan ibu dengan kamu, berarti itu hubungan sesama manusia. Ya kak? Oke, itu tentang etika. Selanjutnya macam-macam etika. Macam-macam etika di sini terdapat 2 macam. Sebetulnya banyak, cuman ibu paparkan cuman menjadi 2. Etika deskriptif. Coba Alita, kamu bacakan apa itu etika? Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang memudayakan dalam kehidupan masyarakat. Iya, berarti itu yang berhubungan dengan masyarakat. Artinya di mana kita berada itu, apalagi hubungan kita dengan masyarakat, artinya tentu kita menjaga sesama lingkungan. Karena etika ini kalau kita berbicara di sini adalah nilai dan pola perilaku. Perilaku itu termasuk kepada akhlak yang kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif di sini adalah etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, tidak bisa kita melakukan semena-mena karena kita punya etika normatif. Artinya ketika melakukan sesuatu kita juga harus melihat apakah konsekuensinya baik atau tidak. Tidak harus kita melakukan, setelah kita melakukan itu terjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi kita sebelum melakukan kita harus memikirkan. Oke, ya. Selanjutnya yaitu tentang moral. Jadi akhlak sudah kita jelaskan, etika sudah kita jelaskan, kemudian tentang moral. Moral di sini dari segi bahasa, dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata apa? Mors, yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Kemudian moral dalam arti istilah adalah suatu yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Nah, yang dikatakan moral di sini adalah menjelaskan tentang perangai. Perangai itu, kalau kita berbicara perangai adalah apa? Perilaku kita. Kemudian sifat. Kan ada itu sifat. Ada sifat baik, ada sifat buruk.
Nah, di sini juga sudah kita menjelaskan moral. Selanjutnya, perbedaan antara etika dan moral. Ini ada perbedaan tentang etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem yang ada. Ini adalah yang perbedaan akhlak, moral, dan etika. Tadi kan kita membahas tentang perbedaan kedua. Sekarang di sini akan kita jelaskan perbedaan ketiga-tiganya. Artinya akhlak, moral, dan etika. Akhlak ini standar penentuannya adalah melalui Al-Quran dan hadis. Kalau moral itu bersifat lokal atau khusus. Etika lebih bersifat teoritis ataupun umum. Jadi perbedaan antara etika, moral, dan susila ini dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka menentukan baik buruknya itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka di sini bagi kita ini perlu yang namanya belajar ilmu agama agar kita memahami bagaimana pola kita berkehidupan dalam sehari-hari. Tanpa ada pengetahuan ilmu Al-Quran dan hadis, kita juga tidak akan tahu mungkin, ya kan? Kenapa? Generasi sekarang itu perlu yang namanya ada pembelajaran, apalagi terkait tentang ilmu agama. Itu sangat penting, karena ilmu agama itulah yang akan merubah sifat dan perilaku kita. Seandainya kita tidak belajar, maka kita tidak akan paham bagaimana cara kita membedakan akhlak, moral, dan etika. Itulah kenapa perlu kita belajar ilmu agama ini, apalagi tentang MK akhlak. Oke. Baiklah, mungkin dari pemaparan Ibu tadi, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang belum paham atau ada yang ingin menambahkan. Silakan, ataupun ada yang bertanya terkait tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ibu. Bisa Ibu jelaskan ulang tentang akhlak, moral, dan etika? Terima kasih Ibu. Bagus sekali. Siapa namanya? Ibu. Oke, terima kasih. Jadi yang pertanyaan adalah perbedaan akhlak, moral, dan etika. Sebetulnya dari ketiga perbedaan tadi sebetulnya sama. Tidak ada yang berbeda. Cuman ada perbedaannya adalah sedikit demi sedikit. Dari segi mungkin kalau kita berbicara akhlak itu tentu mengarahkan kepada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kalau etika itu adalah lebih kepada hubungan kita sesama Allah, kemudian sesama manusia dan alam. Kemudian kalau moral itu adalah hal yang menjadi kebiasaan. Moral itu kita katakan perbedaannya adalah kalau kita katakan biasa, tetapi itu juga sering kita lakukan. Kebiasaan, ya. Itu moral itu sama halnya juga dengan baik buruknya seseorang. Oke. Kemudian selanjutnya satu lagi pertanyaan. Siapa? Izin bertanya Bu, apa perbedaan antara akhlak Mahmudah dan akhlak Mazmumah? Terima kasih. Oke, baik. Siapa namanya? Desi. Jadi dari kedua perbedaan tersebut, dari akhlak Mahmudah dan Mazmumah, yang pertama itu akhlak terpuji. Mazmumah itu adalah akhlak terpuji. Artinya terpuji di sini apa? Kita menjalankan sesuai dengan ajaran Islam. Artinya kita melakukan sesuai dengan ajaran Islam. Maka itu dikatakan juga kepada akhlak terpuji. Kemudian yang dimaksud yang kedua akhlak mazmumah. Mazmumah itu akhlak tercela. Akhlak tercela itu tentu sesuatu yang berlawanan dengan akhlak terpuji. Artinya kita melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya adalah akhlak tercela. Oke, baiklah.
Jadi di sini kita akan menyimpulkan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa dari segi konsep akhlak, moral, dan etika itu kita juga sudah paham ya bagaimana maksud daripada akhlak, moral, dan etika. Moral ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus paham bagaimana cara kita berkehidupan dalam masyarakat. Kemudian etika itu adalah hal yang menentukan baik buruknya seseorang. Kalau akhlak ini tentu yang menjadi perbedaan, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi banyak hal yang terkait dari akhlak ini sebetulnya sangat penting, bahkan akan kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita terapkan juga nilai leluhur kita, nilai cara-cara kita berakhlak yang baik kepada masyarakat, kepada orang tua, dan kepada sesama yang lain. Alam juga, ya kan? Kenapa? Penting. Akhlak ini sebenarnya sangat penting untuk membuat kalian lebih memahami bagaimana cara kita mendalami kehidupan ini dan menghayati bagaimana cara kita hidup sesama manusia, dengan alam, dengan Allah. Jadi kita harus paham, ya kan? Nah, di sini dari sekian pemaparan Ibu rasa banyak yang memahami ya bagaimana cara kita berakhlak yang baik, moral yang baik, dan beretika yang baik. Baiklah, ini di akhir kira-kira semuanya sudah paham ya. Dari pertama dari dijelaskan sampai akhir. Baiklah, cukup sekian. Ini Ibu akhiri, Ibu tutup terus. Kita masuk minggu depan lagi ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.